Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang bab warisan yang beranggotakan Binti Mufidatul Khairiyah, Laila Khairunisa, Yuyun Ervianti, dan Mufidatul Maghfirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu pengertian warisan. Pengertian warisan ditinjau dari bahasa, yaitu sesuatu yang diwariskan atau yang dipindahkan kepemilikannya dari orang yang sudah wafat, yaitu tidak terbatas terhadap harta benda yang bersifat material, tetapi juga ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan dan kedudukan sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 27. Dan ditinjau dari istilah, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah wafat, baik berupa harta yang bersifat material atau non-material. Dalam istilah yaitu jumhur atau mayoritas, disebutkan harta peninggalan, baik orang yang meninggal tersebut menanggung hutang atau tidak, baik berupa hutang akniyah maupun hutang syaksiyah. Ilmu warisan di sini disebut juga dengan ilmu faraid yang menjelaskan tentang pembagian bab warisan. Poin yang kedua yaitu hukum warisan. Dasar hukum warisan di sini dijelaskan yaitu dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran itu tersendiri dalam surat An-Nisa ayat 4, dan Al-Hadis itu sendiri diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan yang terakhir adalah ijma. Sebab penghalang warisan: 1. Hamba saya. 2. Pembunuhan. 3. Berbeda agama. 1. Hamba saya adalah hamba saya tidak dapat mewarisi harta warisan, baik budak biasa, budak yang dijanjikan merdeka sesudah tuannya wafat, maupun budak yang dimerdekakan oleh tuannya dengan ketentuan harus membayar uang dengan jumlah tertentu. Selanjutnya pembunuhan, karena pembunuhan termasuk perbuatan yang biadab yang dilarang oleh agama yang membuat kerusuhan dan kerusakan yang ada di bumi. Jenis pembunuhan yang dilarang menurut ulama ialah ulama yang Hanafiyah, yaitu pembunuhan yang disengaja atau amdam, pembunuhan yang disengaja syahibul admin. Selanjutnya ulama Malikiyah, pembunuhan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung, termasuk yang memerintahkan, menyertai pembunuhan orang yang menaruh racun dalam makanan dan minuman, saksi palsu yang menyebabkan orang dihukum mati, orang yang memaksa membunuh orang yang terpelihara darahnya, orang yang menggali sumur bagi pewaris, dan orang yang menyimpan batu di tengah jalan yang menyebabkan pewaris meninggal. Adapun pembunuhan yang membunuh karena salah sasaran tidak menggugurkan hak menerima waris. Selanjutnya menurut ulama Syafi'iyah, pembunuhan baik sengaja maupun tidak langsung menggugurkan hak waris, termasuk ada tujuan untuk kemaslahatan atau tidak, seperti memukulnya seorang ayah atau pada anaknya, seorang suami pada istrinya, seorang guru pada muridnya, terpaksa atau tidak membunuh dengan hak ataupun tidak, baik yang dilakukan mukalaf ataupun tidak. Selanjutnya menurut ulama Hanabilah, pembunuhan terhadap pewaris yang tidak ada hak atau biwiri hak, yaitu pembunuhan yang menyebabkan kisos baik sengaja ataupun salah sasaran. Baik, penjelasan selanjutnya yakni mengenai golongan ahli waris, di mana golongan ahli waris ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni asoba bin nafsi, yaitu golongan laki-laki yang dipertalikan orang yang meninggal tanpa diselingi oleh perempuan. Asobat ini mempunyai 4 jihad. Yang pertama jihad bunuah atau anak keturunan, yaitu anak laki-laki dari orang yang meninggal dari keturunannya dan hingga terus ke bawah. Yang kedua jihad ubuah atau bapak dan leluhur, yaitu meliputi ayah dan kakek dari orang yang meninggal dan seterusnya ke atas. Yang ketiga jihad ukhuwah atau saudara dan keturunannya, meliputi saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara seayah,
dan seterusnya ke bawah. Jihad ummah atau paman dan keturunannya meliputi paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah. Golongan yang kedua yakni asoba bil ghairi, terbatas kepada 4 orang perempuan yang meliputi 1 anak perempuan, termasuk ke dalam golongan asoba dengan saudaranya laki-laki. Yang kedua cucu perempuan. Yang ketiga saudara perempuan sekandung, termasuk ke dalam golongan asoba apabila ia mewarisi bersama saudara laki-lakinya. Yang keempat saudara perempuan seayah, apabila ia bersama saudara laki-laki seayah. Dengan demikian masing-masing mereka menjadi asobah bersama saudara laki-lakinya, dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali lipat lebih banyak dari bagian perempuan. Dan golongan yang terakhir yakni asobah ma'al ghairi, yakni khusus untuk saudara perempuan sekandung atau perempuan seayah yang mewarisi harta bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu-cucu perempuan dengan syarat mereka tidak bersama dengan saudara laki-lakinya. Asobah ini dikatakan juga dengan ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk bisa menjadi ahli waris. Selanjutnya yaitu bagian-bagian ahli waris. Yang pertama yaitu ahli waris dari pihak laki-laki, yang kedua yaitu dari pihak perempuan. Yang pertama, dari pihak laki-laki itu ada 15 kategori. Yang pertama itu anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian ayah, kemudian kakek sahih dan seterusnya ke atas. 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki-laki seayah, 7 saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau keponakan 1. Yang selanjutnya yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan 2. Selanjutnya yaitu saudara laki-laki ayah atau paman sekandung atau disebut juga paman 1. Selanjutnya yaitu saudara laki-laki ayah paman atau paman seayah dan di sini disebut paman 2. Selanjutnya yaitu anak laki-laki dari paman sekandung atau sepupu 1. Selanjutnya anak laki-laki dari paman seayah atau sepupu 2. Kemudian suami dan yang terakhir adalah laki-laki yang memerdekakan hamba. Di sini dijelaskan tertib ahli waris laki-laki tersebut pada prinsipnya dilihat dari kedekatan kekerabatan di antara mereka, baik jalur asal atau ke atas, fur atau keturunan ke bawah, atau hawasi atau ke samping. Ahli waris yang kekerabatannya jauh terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat atau akrab, kecuali anak, ayah dan suami tidak dapat terhijab oleh siapapun. Selanjutnya yaitu ahli waris perempuan. Di sini dibagi menjadi 10. Yang tadi laki-laki 15, yang sekarang perempuan 10. Yang pertama yaitu anak perempuan. Kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ibu, yang keempat nenek yang sahih dan seterusnya ke atas, ibu dari ibu. Kemudian yang kelima nenek yang sahih dan seterusnya ke atas, ibu dari ayah. Yang keenam yaitu saudara perempuan sekandung, yang ketujuh saudara perempuan seayah, yang kedelapan saudara perempuan seibu, kemudian istri, dan yang terakhir adalah perempuan yang memerdekakan budak. Keturunan ahli waris ini didasarkan pada keturunan pancar laki-laki, sehingga cucu perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan tidak masuk ahli waris, karena ia adalah keturunan yang bukan ahli waris, yang dikategorikan tingkat pertama. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dapatkan, semoga ilmunya barokah, manfaat di dunia wa dunia hatta akhirah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.